Di awal film, ada seorang lelaki yang sedang dimarahi oleh ibunya. Ibunya kesal karena anaknya mencintai seorang anak perempuan bernama Muni, padahal Muni sudah bertunangan. Saking cintanya anaknya pada Muni, ia sampai memberi racun tikus pada tunangannya. Tapi anak lelakinya itu dengan lantang mengatakan ia tidak menyesal melakukan itu karena ia sangat mencintai Muni, perempuan yang 7 tahun lebih tua dari dia. Ibunya langsung menyeret anak lelakinya itu ke banyak orang dan melakukan upacara penggundulan. Malamnya, anak lelaki yang bernama Gotya itu mengajak adik perempuannya untuk mendatangi Cetuk Wadi. Adiknya sangat ketakutan karena itu tempat terkutuk. Di sana, Gotya melakukan beberapa ritual demi mendapatkan Muni. पर ये सब क्या है? काला जादू हमेशा हमेशा के लिए। Gotya pamit sebentar pada adiknya karena ia mau pipis. Tapi tidak lama, Gotya tiba-tiba saja menyerang adiknya itu dengan maksud ingin menumbalkan adiknya sendiri. Adiknya tentu saja menyerang. Karena kelakuannya sendiri, Gotya meninggal di depan pohon keramat. Pihak keluarga langsung melakukan upacara pemakaman, tapi ada seorang bapak-bapak yang memberi peringatan agar melakukan beberapa ritual kepada pohon itu. Karena Gotya meninggal saat upacara rambutnya dibotak belum selesai, ditambah ia meninggal di pohon keramat. Kalau tidak, Gotya akan menjadi Brahma Shaksa alias Munjia, iblis yang terikat dengan pohon keramat itu. Beberapa tahun kemudian, ada seorang lelaki yang bekerja di salon ibunya sendiri. Ia tinggal bersama dengan neneknya juga. सिलेक्ट हो गए सावकाश इसलिए मैं गई थी मम्मी के घर वाले। Neneknya sering membuatkan dia roti pipi. Suatu hari, Bella mengunjunginya bersama dengan kekasihnya bernama Kuba. Bitu sering kali tiba-tiba mimpi atau mendapat bisikan aneh. Bitu, Cetuk Wadi. Bella akan membuka sanggar Jumba, dan Bitu datang ke grand opening sanggar Bella. Sebenarnya Bitu menaruh rasa kepada Bella, tapi Bella tidak menyadarinya. Bella malah bertanya pada Bitu apakah Kuba cocok untuknya. Tidak lama, Kuba memberi kejutan dengan menari di acara itu. Bitu, ibu, dan neneknya pergi pulang kampung karena Ruku akan bertunangan. Di sana terjadi cekcok karena pamannya mau menjual Cetuk Wadi, padahal Cetuk Wadi adalah tempat terkutuk. Bitu penasaran apa ayahnya meninggal ada kaitannya dengan tempat itu. Pamannya dengan lantang memberitahu Bitu kalau benar ayahnya meninggal karena berusaha membakar pohon keramat itu. Bitu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia langsung pergi dan memberanikan diri untuk datang ke Cetuk Wadi. Ia penasaran karena selalu mimpi soal itu. Nenek khawatir. Ia pergi ke gudang dan membawa sebuah pedang sambil mengenang masa kecilnya dulu. Rupanya adik perempuan Gotya itu adalah neneknya Bitu. Nenek datang dan mengayunkan pedangnya kepada pohon keramat itu. छोड़ दे उसे वरना Karena telah memeluk erat Bitu, Munjia memang terikat dengan pohon keramat itu. Ia ingin keturunannya terjebak juga di sana. Nenek berhasil menyelamatkan Bitu, tapi Bitu diserang dari belakang oleh Munjia dan ada bekas telapak tangan Munjia di punggungnya Bitu. Akhirnya mereka berhasil keluar dari Cetuk Wadi. Nenek berpesan selama ia hidup ia bisa melindungi Bitu. Tiba-tiba punggung Bitu sakit dan Munjia datang di belakang nenek dan seketika Munjia menghabisi nenek. Bitu pingsan. Nenek ditemukan meninggal. Bitu sangat terpukul.
Bitu dan ibunya pergi dari tempat itu karena ibunya merasa tidak aman. Di dalam bus, punggung Bitu sakit lagi. Tiba-tiba seorang penumpang di depannya memarahinya dan menuduhnya cabul karena merasa Bitu mencubitnya. Akhirnya ibu meminta Bitu untuk pindah kursi saja. Setelah pindah kursi, Bitu melihat Munjia. Ia tidak bisa berkutik. Munjia mengatakan hanya Bitu yang bisa melihatnya. Dan kini pohon Munjia adalah Bitu. Kemanapun Bitu pergi, di situ akan ada Munjia. Munjia berbisik ia menyuruh Bitu menemukan Muni. Ia ingin menikahi Muni. Setiap malam Bitu diganggu oleh Munjia. Munjia terus berbisik ingin menikah dengan Muni. Sampai ibunya mengira Bitu narkoboy. Karena setiap malam tidak tidur, sering pergi keluar malam dan paginya baru tidur. Spielberg menemui Bitu. Ia bertanya kepada Bitu, kenapa dia sampai terjerumus hal begitu. Bitu mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai Spielberg percaya bahwa sosok Munjia itu ada, meski ia tidak bisa melihatnya. चला गया हॉलीवुड में ना इंग्लिश स्कूल शादी कर रही है मेरा भाई कौन है मुन्नी Bitu dan temannya mencari tahu di mana Muni yang Munjia maksud. Bitu menelpon Ruku meminta petunjuk. Kata Ruku, keluarga Muni sejak dulu sudah pindah, tapi ia mempunyai foto Muni sewaktu ia masih kecil. Malam tiba, Bitu dan temannya melihat foto Muni kecil, dilihat-lihat kok mirip sekali dengan Bella. Sampai akhirnya mereka menyadari nenek Bella dan Bella itu mirip sekali saat mereka kecil. Akhirnya mereka langsung pergi ke rumah Bella. Terlihat nenek Bella sudah tua sekali dan duduk di kursi roda. Munjia datang menekan Bitu karena ia ingin menikah. Bella datang dan memberi ucapan bela sungkawa kepada Bitu. विश्व में तब तुम्हारे साथ होती Anehnya Munjia seperti ingin memegang terus Bella. Bitu dan temannya segera pergi dari rumah Bella. Munjia terus meneror Bitu dan mengatakan ia ingin Bella. Kalau tidak, ia akan menghabisi ibu Bitu lalu menghabisi Spielberg. Munjia ingin menikah dengan Bella. Yang dikorbankan adalah pengantin wanita. Munjia ingin menikah di Cetukwadi. Bitu terkejut mendengarnya kenapa sekarang jadi Bella. Spielberg mengajak Bitu pergi ke pendeta ternama. Tibalah mereka di sana dan melihat bagaimana pendeta itu mengusir hantu dari seorang wanita yang kesurupan. Spielberg dan Bitu pergi menemui pendeta itu dan ingin konsultasi apakah bisa ia memberi solusi atas masalah Bitu. Rupanya pendeta itu adalah seorang aktor juga. Ia dengan sengaja menampilkan pertunjukan yang lebay karena banyak orang yang suka dengan aksi pertunjukannya. Spielberg menunjukkan bekas tangan Munjia di punggung Bitu. Pendeta itu mengetahui tentang kutukan Munjia. Ia bercerita sudah menghabisi 4 Munjia. Ia menunjukkan sebuah kertas panjang yang menjelaskan bagaimana asal-usul Munjia. Munjia biasanya berasal dari seorang anak lelaki yang sedang melakukan upacara penggundulan selama 10 hari lalu meninggal. Abunya dikubur di pohon keramat dan terikat di pohon tersebut. Hanya keturunan atau saudaranya saja yang bisa melihat sosok Munjia. Munjia akan meneror untuk memenuhi keinginannya, yaitu menikah. Bitu kebingungan bagaimana cara supaya menghabisi Munjia. Pendeta itu menjelaskan darah keturunan Munjia harus membentuk simbol yang akan ditempelkan di kepala kambing. Nanti Munjia akan merasuki kambing tersebut. Nantinya pengantin wanita akan dikorbankan dan ikut bersama dengan Munjia menjadi hantu. Tapi untuk menghabisi Munjia harus pura-pura akan menikahkan Munjia dengan membawa kambing dan pergi ke pohon keramat itu dengan pengantin wanita. Jika Bitu bisa membunuh kambing itu, maka Munjia akan lenyap selamanya. Sekarang Bitu kebingungan bagaimana caranya. Ia bilang kepada Bella. Spielberg punya ide untuk pura-pura akan melakukan syuting untuk iklan kelas Zumba Bella di sebuah desa dengan pemandangan pantai yang indah gratis. Dan untuk tempat tinggal itu akan diurus oleh Bitu. Bella dengan senang hati menerima tawaran itu.
Setelah selesai syuting, Bitu memberi minuman kepada Bella. Bella merasa aneh kenapa akhir-akhir ini Bitu sering sekali menghindari Bella. Bella bercerita setelah ia pulang dari Amerika segalanya telah berubah, kecuali persahabatan Bella dengan Bitu. Bella lagi galau karena hubungannya dengan Kuba tidak baik-baik saja. Soalnya Kuba terlalu mengatur mimpi Bella. Bitu memberi petuah yang pernah ia dengar dari neneknya bahwa kita harus berani untuk mengambil keputusan. Bella bersemangat mau mutusin Kuba. Tapi rupanya Kuba nyamperin Bella dan berjanji tidak akan melarang Bella melakukan apapun. Ia juga memberi Bella bunga. Bella luluh kembali. Gawat, hari semakin gelap. Munjia datang dan melihat Bella bersama dengan Kuba. Seketika Kuba ditarik dan dilukai oleh Munjia. Kuba segera dilarikan ke rumah sakit. Rupanya Munjia melukai bagian burungnya Kuba sehingga burung Kuba harus dipotong. Munjia ngamuk ingin segera menikah dengan Bella besok. Ruku untuk pertama kalinya melihat Munjia. Jika besok tidak segera dilaksanakan pernikahan Munjia dengan Bella, maka Munjia akan membunuh semua orang. Bitu, Spielberg, dan Ruku bekerja sama. Bitu mencampurkan air kelapa dengan minuman keras supaya Bella mabuk, sementara Ruku dan Spielberg mencari kambing. Semua sudah ready. Pendeta memberi instruksi seperti awal. Mereka pergilah ke Cetuk Wadi dan segera menggambar simbol di kepala kambing. Kini Munjia telah merasuki kambing itu. Ruku segera membaca mantra yang diberikan oleh pendeta. Akan tetapi Bella mengacau. Ia malah menggendong kambing itu sampai sesuatu yang di luar dugaan terjadi, di mana Bella bertukar nyawa dengan kambing Munjia. Mereka segera kabur dan menghubungi pendeta. Tapi di tengah jalan, paman dan yang punya kambing mencegat mereka karena itu kambing curian. Sehingga kambing Bella dibawa. Semua jadi kacau. Munjia terus mengejar Bitu. Ia marah-marah karena tahu sudah ditipu. Pendeta datang dan mengurung Munjia menggunakan garam sakti. Kini tugas mereka adalah mencari kambing Bella. Paman dan pemilik kambing sedang makan bareng, rupanya mereka habis memakan kambing. Pendeta menyimpulkan arwah Bella ada pada badan paman. Jadi ia menggambarkan simbol yang sama untuk bertukar posisi dengan Munjia. Tapi ternyata kambing Bella masih hidup. Bella kembali, tapi kini badan paman dikuasai oleh Munjia. Bitu dan Bella melarikan diri ke pantai. Di tengah perjalanan, Bitu dipukul sampai pingsan. Bella dibawa oleh Munjia. Bitu merasa ia benar-benar seorang pecundang. Lalu tiba-tiba arwah nenek datang. Ia memberi petuah bahwa kekuatan hantu itu ada karena ketakutan manusia. Bitu datang ke Cetuk Wadi. Untuk menyelamatkan Bella, ia bersikeras melawan ketakutannya itu. Sampai ia berhasil mengembalikan pamannya. Paman berlari ketakutan. Tapi Munjia tidak lenyap begitu saja. Ia menyatu dengan pohon dan semakin kuat. Bella melempar minyak kepada Munjia dan Bitu melempar apinya. Kini pohon keramat itu terbakar. Beberapa minggu kemudian, Bella lagi beres-beres mau pindahan ke Brazil untuk mengambil kelas Zumba. Bitu datang dan memberitahu perasaan sebenarnya bahwa ia benar-benar mencintai Bella. Bella juga merasa begitu, tapi situasinya tidak tepat. Bitu mengatakan ia hanya mengungkapkan ini supaya lega saja. Ia tidak mau menjadi seperti Munjia yang memaksa. Saat Bella kembali ke sini, segalanya berubah kecuali persahabatan Bitu dan Bella. Bitu giat belajar tentang salon. Ia juga sering stalking kegiatan Bella. Tapi tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil lagi oleh Munjia dan ia melihat gambaran pohon keramat itu masih ada. Film selesai.